Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 10 produksi film. Kali ini kita akan membahas materi tentang tinjauan seni, yaitu kita akan mempelajari apa itu seni, kemudian cabang-cabang seni. Nah, pengertian seni sudah saya tampilkan di sini. Pengertian seni yang pertama yaitu secara etimologis, kata seni itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan, atau pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat dengan hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga sebagai kesenian. Nah, lalu kemudian apa itu artinya seni? Secara umum, seni adalah pengertian dari sebuah ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui sebuah media yang bersifat nyata, baik itu bentuk nada, rupa gerak, syair, dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi itu yang disebut oleh seni. Jadi kesimpulannya adalah sebuah ekspresi perasaan manusia. Karena seni pada dasarnya adalah diekspresikan dari perasaan kalian. Ada yang kepingin mengekspresikannya dalam bentuk seni rupa, dalam bentuk gambar, lukis, kemudian dalam bentuk audiovisual, gerak tari, sastra, itu tergantung dari perasaan kita. Yang pasti adalah untuk menghasilkan sebuah unsur keindahan, baik indah didengar, dirasa maupun dilihat. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya pengertian seni itu adalah juga semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Jadi, seni adalah semua yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan. Ini tadi sudah saya sampaikan unsur keindahan. Sehingga yang kita ciptakan itu bisa mempengaruhi orang lain. Orang lain juga merasa itu adalah sebuah karya seni yang indah. Orang lain juga merasakan keindahan dari gambar, tulisan, atau video yang mereka buat. Jadi seniman buat maksud saya. Jadi intinya seni itu merupakan hasil kreativitas aktivitas batin manusia atau seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Jadi merupakan aktivitas batin, saya ulangi lagi, yang dinyatakan dalam bentuk karya yang mempengaruhi perasaan manusia. Dengan menonton video sebuah pesan moral yang baik, akhirnya mempengaruhi perasaan orang untuk mengikuti pesan moral tersebut. Dari buah poster karya seni rupa, akhirnya orang juga akhirnya sadar tentang apa yang disampaikannya. Itu yang dihasilkan dalam sebuah seni. Nah, kita akan membahas pengertian seni menurut para ahli. Para ahli yaitu yang pertama Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahasanya pengertian seni adalah sebuah bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak menyimpang dari kenyataan atau meniru alam. Jadi, seni adalah bentuk ungkapan penampilan yang tidak menyimpang dari kenyataan. Kebanyakan pada saat itu memang seni adalah meniru alam. Bagaimana seni rupa yang dibuat dalam corak-corak di gua oleh manusia purba, oleh zaman orang-orang purba dahulu, zaman megalitikum, kemudian direpresentasikan pada sebuah dinding lukisan dengan menggunakan bahan-bahan alami, corak-corak alami. Itu kan juga meniru dari alam, apa yang mereka kerjakan pada saat itu mereka berburu, mereka torehkan dalam sebuah lukisan di gua. Kemudian menurut Plato, pengertian seni adalah hasil tiruan alam dan segala isinya, ars immater naturam. Jadi, seni adalah meniru alam dengan segala isinya. Apa yang kita buat seni patung, bentuk dari alam kita tiru bentuknya. Kita membuat karya seni apapun, kebanyakan adalah semua bersumber dari alam. Itu yang dinyatakan oleh seorang Plato. Kemudian Herbert Reed. Pengertian seni adalah ekspresi dari penuangan hasil pengamatan dan pengalaman yang dirasakan pelaksanaan aktivitas fisik psikologis dalam bentuk karya. Karena efek psikologis ini sangat mempengaruhi bagaimana sesuatu karya itu dibuat, mau dengan karya begini atau dengan cara begitu, itu adalah dari psikologis kita. Kemudian bentuk itu juga dari aspek psikologis kita. Dengan perasaan yang jelas, ini dikaitkan dengan perasaan, aktivitas fisik, dan psikologis. Jadi dengan perasaan juga akhirnya membuat sebuah karya seni karena mereka membuatnya dengan teliti ya, dengan penuh perasaan. Akhirnya menghasilkan sebuah unsur keindahan, dituangkan dalam pengamatan dan pengalaman. Karena sudah berpengalaman juga
hanya menghasilkan gambar yang sangat indah atau menghasilkan sebuah karya seni lain yang indah. Kemudian menurut Thomas Munro, definisi seni adalah suatu alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia yang melihatnya. Ini tidak bisa dipungkiri karena eh, seni adalah memang buatan manusia dan untuk menimbulkan efek-efek psikologis. Jadi kita membuat sebuah iklan untuk mempengaruhi psikologis manusia agar membeli iklan produk di iklan tersebut, kan begitu. Kita membuat sebuah film dengan pesan moral nasionalisme agar semua orang ikut juga dalam terbentuk nasionalismenya. Jadi ini dibuat dulu di sinema Rusia, masih ingat sinema Rusia? Karena video-video film-film yang dibuat sinema Rusia adalah untuk propaganda, sehingga orang juga terprovokasi, terpropaganda untuk melaksanakan apa yang ada di video di film tersebut. Dan yang nomor 5, menurut Leo Tolstoy, ini pengertian seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang kemudian diungkapkan pada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penciptanya. Jadi Leo Tolstoy mengungkapkan pada orang lain dengan harapan mereka merasakan apa yang dirasakan oleh penciptanya ya. Jadi memang ini adalah sebuah, apabila kita melihat sebuah karya seni, apalagi kita meniru alam, kita mengingatkan adalah yang diingat adalah keindahan yang dibuat oleh sang pencipta. Jadi semua yang ada di dunia, keindahan alam tidak terlepas dari ungkapan dari sang pencipta ya. Semuanya semua dibuat oleh sang pencipta. Kemudian menurut seniman Indonesia Sudarmaji, pengertian seni adalah manifestasi batin pengalaman estetis manusia dengan memakai media, garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Ini tidak bisa dipungkiri karena apa? Pertama, kamu membuat sebuah gambar yang indah, kemudian kamu membuat sebuah video, ataupun ketika kamu ambil gambar, kamu membutuhkan komposisi gelap terang, ke volume, tekstur. Ini dengan sedemikian rupa sehingga kalian mengaturnya sehingga menjadi sebuah gambar atau audiovisual ataupun gerak yang indah. Ini tidak bisa dipungkiri dari ini. Kita mengaturnya ini. Manifestasi kita itu karena kita juga memiliki pengalaman estetis, pengalaman keindahan ketika kita akan membuatnya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah hasil keindahan dengan dapat mempengaruhi perasaan seorang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang mempengaruhi yang menimbulkan perasaan indah. Jadi sama, akhirnya mempengaruhi manusia dan menimbulkan perasaan indah. Itu yang dibuat dalam sebuah seni, kreativitas seni, dalam sebuah seni. Untuk mengaruhi manusia, yang kedua untuk menimbulkan perasaan indah. Yang tadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah pengalaman estetis, kemudian manifestasi batin. Itu. Jadi semuanya bersumber dari efek psikologis kita, dari apa yang ada di otak kita ini. Kemudian nomor 8, Alexander Gaum Barton. Menurut Barton, pengertian seni adalah keindahan dengan tujuan positif menjadikan penikmat merasa kebahagiaan. Nah, ini tidak berbeda dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, kita membuat sebuah karya seni agar orang melihat sebuah keindahan, merasakan keindahan, merasakan menikmati, merasa indah dari apa yang kita buat. Pesannya juga dapat dinikmati juga oleh yang menonton, melihat, mendengar. Tuh. Menurut Popo Iskandar, pengertian seni adalah ungkapan emosi yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat berkelompok. Yang jelas, seni ini akhirnya diungkapkan kemudian apa? Disampaikan untuk ditampilkan dalam sebuah karya seni, pameran mungkin disampaikan ke umum, halayak umum sehingga halayak umum ini merasakan keindahannya. Disampaikan ke umum tidak ada juga memang untuk dibuat untuk pribadi saja, tapi lebih mengena, lebih itu memiliki karya seni, lebih itu memiliki nilai estetis tinggi apalagi apabila itu ditampilkan kepada umum, kelompok masyarakat atau kelompok. Menurut Immanuel Kant, definisi seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus yang dapat mengikhtiarkan kenyataan. Yang jelas, yang pasti, kamu memiliki
rasa ya, rasa ataupun memiliki emosi untuk membuat itu dan memiliki estetika, pengalaman estetis untuk membuatnya menjadi indah. Tapi kamu juga memiliki rumus-rumus kan untuk membuatnya harus begini, begini, begini. Tidak hanya pengalaman estetis saja, tapi juga memiliki rumus-rumus sehingga ketika digabungkan menghasilkan sebuah karya seni yang nyata, yang indah, yang dapat dinikmati oleh orang awam. Itu yang dimaksud. Menurut Hilary Bell, pengertian seni adalah istilah yang digunakan untuk semua karya yang dapat menggugah hati dan mencari tahu siapa ciptanya. Karena kita merasakan indah sebuah karya seni, jadi kita akhirnya memahami sebuah kenyataan bahwa semuanya yang ada di bumi yang bersifat nyata, bersifat estetis adalah ciptaan yang maha kuasa. Manusia hanyalah sebuah perantara dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari keindahan-keindahan, unsur-unsur keindahan itu. Secara filosofis, manusia hanya menjadi perantara. Jadi, semua efek indah, semua unsur keindahan itu adalah kembali lagi kepada Yang Pencipta. Karena Yang Pencipta menciptakan semuanya, semua aspek estetis yang ada di bumi, termasuk menciptakan kita. Menurut Erik Haryanto, pengertian seni adalah aktivitas rohani batin yang diekspresikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan seorang yang melihat atau mendengarnya. Nah, itu tidak berbeda dengan tadi ya, yang di atas. Jadi sama, ketika seorang melihat atau mendengarnya, akhirnya membangkitkan perasaan, sebuah perasaan emosi, senang, susah, sedih, tergantung ekspektasi masing-masing, kemudian tergantung media, kemudian visual apa, arti seni apa yang ditampilkan kepada penonton, ke seseorang tersebut gitu. Dan terakhir, menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian seni adalah ciptaan segala hal karena keindahannya maka orang senang melihat atau mendengarnya. Ini tidak berbeda dengan yang Erik Haryanto. Jadi sama, ketika orang ini melihat, mendengar menjadi senang, ini adalah sebuah karya seni yang diciptakan dari segala hal karena bersifat memiliki unsur indah. Karena karya seni dibentuk dalam konteks keindahan, unsur keindahan, terus dalam konteks estetika gitu. Dan yang paling penting adalah imajinasi yang dituangkan menjadi dalam sebuah rumus-rumus sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Nah, itu pengertian seni dari 13 pengertian seni. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari macam-macam seni. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya yang kedua, macam-macam seni. Apa saja sih macam-macam seni yang bisa kita jabarkan, yang kita ketahui. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada penugasan, jangan lupa disimak baik-baik untuk ujian tengah semester pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.